Shalom, perkenalkan nama saya Doni Mardina Teva dari Prodi PAK kelas B akan membuat salah satu video untuk menunaikan tugas SGI dan SGL dengan tema yang saya ambil adalah agama dan masyarakat Indonesia sebelum masuknya kekristenan. Nah, pada poin yang pertama yang akan kita bahas dibagi atas 3 bagian. Nah, yang pertama secara sosial. Agama-agama tradisional mengatur tata cara pergaulan, norma-norma, serta aturan yang mengikat masyarakat secara bersama-sama. Yang kedua, dalam konteks politik. Agama-agama tradisional seringkali terkait erat dengan struktur kekuasaan. Selain itu, agama-agama tradisional memengaruhi seni, budaya, dan ekonomi masyarakat di Indonesia. Bagian yang ketiga, agama-agama tradisional juga membentuk identitas etnis regional masyarakat Indonesia. Oke, pada poin yang kedua itu praktek keagamaan. Yang pertama, bagiannya yang pertama, Kristen kosmologi. Yang kedua, praktik kosmologi. Tiga. Poin yang kedua, praktik keagamaan. Bagian pertama, sistem kosmologi. Hindu-Buddha memiliki pandangan kosmologi yang kompleks, termasuk konsep siklus, reinkarnasi atau samsara, karma, dan pencapaian keberadaan yang lebih tinggi atau moksha atau nirvana. Poin yang kedua, bagian yang kedua, struktur sosial. Agama Hindu-Buddha juga memengaruhi struktur sosial masyarakat, terutama melalui sistem kasta atau varna Hinduisme. Poin yang ketiga, ritual keagamaan. Upacara-upacara keagamaan dan ritual sosial menunaikan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Oke, yang berikut, arsitektur dan seni. Hindu-Buddha memiliki pengaruh besar dalam arsitektur, seni rupa, dan seni pertunjukan di Indonesia. Yang berikut, bahasa dan sastra. Bahasa Sanskerta digunakan dalam teks keagamaan dan pada masa itu dan jadi bahasa yang dihormati dan dipelajari. Oke, poin yang ketiga, interaksi antar budaya. Bagian yang pertama, penerimaan dan interaksi agama-agama besar seperti Hindu-Buddha mungkin menyerap dan mengadaptasi elemen-elemen kepercayaan lokal dalam praktek keagamaan mereka. Bagian yang berikut, Sanskerta. Terjadi penyatuan atau sinkretisme antara agama-agama besar dan kepercayaan lokal, di mana unsur-unsur dari kedua sistem kepercayaan tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan. Bagian yang kedua, yang berikut, interaksi ritual. Terdapat pertukaran praktik dan ritual antara agama-agama besar dan kepercayaan lokal. Yang berikut lagi, pengaruh dalam budaya dan seni. Agama-agama besar seperti Hindu-Buddha seringkali memberikan inspirasi bagi seni musik dan tarian lokal. Sementara kepercayaan lokal juga dapat memengaruhi motif-motif dan tema-tema dalam seni dan kerajinan. Bagian yang keempat, hubungan antar agama dan kekuasaan. Bagian pertama, poin yang pertama, legitimasi kekuasaan. Masih
agama sering digunakan sebagai sumber legitimasi kekuasaan oleh para penguasa atau pimpinan politik. Yang kedua, otoritas moral. Pemimpin agama memiliki otoritas moral. Otoritas moral yang kuat dalam masyarakat. Yang berikut, penentuan kebijakan. Pemimpin agama seringkali terlambat dalam pembuatan kebijakan sosial dan politik. Yang berikut, kendali atas sumber daya. Pemimpin agama juga memiliki kendali atas sumber daya ekonomi, terutama melalui sumbangan dan donasi yang diberikan oleh umat kepada gereja, kuil, atau biara. Yang berikut, pemerintahan keterkaitan sosial. Yang bagian yang berikut, pemimpin agama juga tergantung bertanggung jawab atas pemeliharaan terlebih sosial dan moral dalam masyarakat. Poin yang kelima, dampak penyebaran agama. Melalui pandangan dan hubungan diplomatik, perdagangan maritim telah menjadi jalur utama untuk menyebarkan agama-agama besar di Indonesia. Poin yang kelima, bagian yang kedua, melalui migrasi. Nah, migrasi penduduk dari wilayah India dan Asia Tenggara juga berkontribusi pada penyebaran agama-agama besar di Indonesia. Yang berikut, melalui proses elitisme. Selain itu, terdapat juga upaya elitisme atau penyebaran ajaran agama. Bagian yang keenam, perbedaan budaya dan agama. Bagian pertama, penerimaan dan asimilasi masyarakat pra-Kristen di Indonesia cenderung menerima dan mengasimilasi elemen-elemen budaya dan agama dari India dan Tiongkok yang dianggap sesuai atau bermanfaat bagi mereka.